Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Saat ini kami juga masih bersama dengan Mbak Ayu dan juga Mas Oday. Kita mau mendengarkan lebih lanjut lah kondisi saudara-saudara yang ada di sana. Sampai saat ini cerita dari saudara yang didapatkan terakhir mungkin. Mereka mendapatkan makanan yang cukupkah? Bantuan-bantuan makanan untuk kebutuhan sehari-hari sebetulnya seperti apa sih Mbak di sana? Kemarin terakhir yang saya telepon sama keluarga, kami telepon sama keluarga itu untuk mendapatkan satu roti harus antri selama 9 jam. Untuk beli tepung, karena makanan mereka kan sehari-hari roti, jadi bikin roti itu 2 hari ngantri. 2 hari? Jadi memang agak susah makanan, terutama di Gaza Utara dan Gaza City. Itu benar-benar sudah susah. Nah, kalau yang di Gaza Selatan masih agak lumayan ya Bang untuk memberikan ya hampir sama, beda sedikit saja. Tapi tetap antri dan susah. Ya. Bagaimana cara berlindung ketika ada serangan? Nggak ada tempat yang aman di Gaza. Di seluruh Gaza itu kena bom. Kalau saya bilang setiap meter di sana udah ada bom. Yang sekarang meluncurkan sampai saat ini sekitar 40.000 ton dari TNT, dari bahan bom. Jadi tidak ada tempat yang aman, semua kena di sana, semua daerah, setiap tempat tidak ada tempat yang aman. Hanya kalau saya bilang ya tempat aman itu hanya di surga aja. Kalau sudah menjadi syahid, insya Allah di tempat yang aman. Dan mereka juga berlindungnya dengan kata la ilaha illallah. Ya, di Gaza itu semua proyek syahid. Jadi tiba-tiba setiap malam, setiap hari itu ibu-ibu di sana perempuan pakai baju jilbab tertutup semuanya. Kalau ada tiba-tiba ada ledakan, ada bom, sudah siap. Kalau sudah menjadi syahid, sudah tertutup langsung. Kalau ada kesempatan untuk lari, juga sudah tertutup gitu. Jadi setiap hari itu pakai jilbab, dan kita bisa lihat di video-video itu, kita kadang-kadang lihat ibu-ibu yang di keluar dari bawah runtuhan masih pakai jilbab. Orang aneh, kok gimana? Memang ada waktu? Enggak, udah siap duluan gitu dari malam. Itu setiap hari terjadi seperti ini. Begitu juga anak-anak harus bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah setiap malam mau tidur. Itu kalau memang bisa tidur, tapi rata-rata tidak bisa tidur setiap malam. Kalau saya telepon sama ayahku, sama ibu setiap hari ya, setiap kali saya telepon mereka, apa yang mereka bilang sama saya, Oday, buatin sedekah jariah kalau kita meninggal keadaan syahid gitu. Maafkan kita gitu. Setiap kali saya bisa telepon, setiap kali ada pesan seperti itu. Oke. Tadi sempat menghubungi orang tua juga. Kondisinya saat ini seperti apa keluarga dan orang tua? Ya, sekarang seluruh orang di Gaza itu sangat di dalam kondisi sangat susah. Ada kelaparan besar di sana untuk dapat makanan ya. Seperti tadi istri saya bilang, benar harus 1 minggu antri untuk dapat air bersih. Air bersih itu di rumah mau diisi tanknya itu harus tunggu 1 minggu katanya. Dan itu juga mahal banget sekarang karena jarang. Makanan juga kalau mau antri dapat roti 7 jam, 8 jam itu sebelum 2 minggu yang lalu. Sekarang sudah sangat susah. Mau dapat roti mungkin antrian 3 hari atau 4 hari. Semua bahan sembako hampir sudah habis. Berkurang banget, dan ada beberapa area yang sudah benar-benar habis dan tidak boleh masuk ke sana. Dan sampai saat ini sudah 45 hari bantuan-bantuan belum bisa masuk ke sana. Jadi orang Gaza itu juga bukan orang yang lapar, bukan orang yang juga butuh bantuan. Mereka sebenarnya kalau ada akses, mereka mau beli dengan uang sendiri, dengan harta sendiri. Bukan menunggu hanya bantuan saja gitu. Karena punya izzatun nafs, punya marwah ya. Karena mungkin banyak orang yang berpikir bahwa ini orang Gaza menunggu hanya bantuan saja. Enggak. Tapi masalahnya ada blokade bantuan nggak gitu. bisa Blokade masuk. stok tidak Walaupun ada. punya uang tapi nggak berlaku. Dari mana mau beli gitu. Apalagi di kondisi saat ini semua akses sudah ditutup 45 hari. Benar-benar sudah sangat susah. Orang kaya sama orang miskin di sana hampir sama sekarang. Sudah nggak punya dan tidak bisa beli bahan makanan juga. Dan rumah-rumah mereka juga udah banyak yang hancur, terutama di Gaza Utara dan Gaza City itu benar-benar sudah rata tanah.
Dan mereka yang ada di sana itu diminta mengungsi di Gaza Selatan. Di Gaza Selatan itu Khan Yunis. Ya, Khan Yunis dan Rafah. Rumah saya di Khan Yunis, Gaza Selatan. Jadi rumah kami sekarang menampung sekitar 100 orang dari pengungsi. Kondisinya bagaimana anak-anak itu sekarang? Anak-anak yang mereka bawa kan keluarga nggak kenal dari Gaza Utara, Gaza City, mereka mengungsi datang ke Gaza Selatan, ya kita menerima awalnya 70, terus ada tambahan hingga 100. Nah itu dari berbagai macam orang, berbagai macam keluarga. Jadi ada yang anak hanya sama neneknya, ada anak yang hanya sama ayahnya, ibu sama ayahnya nggak ada, udah syahid di sana gitu. Jadi berbagai macam kondisi mengungsi di rumah kami dan juga di tetangga-tetangga kami itu juga ada yang mengungsi juga. Saya mendengar cerita Mbak Ayu dan juga Mas ini bisa membayangkan, nggak bisa membayangkan berada di posisi keluarga yang ada di sana, warga-warga Gaza yang ada di sana. Tapi mungkin Mas Oda yang sebagai warga Palestina lahir di sana, ini ada nggak sih perasaan rasa-rasanya ingin berada di sana untuk sama-sama bersama dengan keluarga memperjuangkan tanah Palestina? Ada nggak rasa-rasa, duh ingin sekali berada bersama dengan keluarga di sana? Sangat ada. Saya ini kalau ya harta saya semua saya bayar, tapi taruh saya di Gaza kalau saya bilang mau bayar banyak uang Pak, tapi saya ada di sana. Kenapa? Karena jiwa saya dan pikiran saya itu ada di sana. Bagaimana itu keluarga saya, teman-teman saya masa kecil lalu saya di sana. Jadi saya lebih baik ya ada di sana, mau jadi syahid, saya bersyukur semoga Allah terima. Enggak ya saya minimal bisa bantu mereka dan bisa bersamai saudara-saudara saya walaupun yang ada di sana. Kondisinya sekarang lagi ada perang luar biasa serangan di sana, Mas. Iya tidak apa-apa, saya tidak takut dan orang Palestina itu tidak takut sama siapapun kecuali sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini punya senjata, ya kita punya senjata doa dan punya senjata yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka punya semua senjata, alat yang canggih di seluruh dunia, intelijen apa, tapi itu semua propaganda sebenarnya. Mereka hanya yang bisa membunuh warga sipil dan memakai pesawat aja gitu. Siapapun coba kalau orang Palestina punya pesawat, ya bisa hancurin mereka juga. Siapapun yang punya pesawat bisa hancur siapapun juga. Tapi mereka ini jahat dan membunuh saudara-saudara yang sepil yang mereka tidak megang senjata. Ketika mereka melawan para mujahidin di medan perang, mereka kalah dan mereka nggak berani juga dan takut. Sembunyi di tank-tanknya sendiri dan tidak berani face to face di medan perang gitu. Makanya orang Palestina percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan kirim kemenangan kepada kita insya Allah di akhir perang ini. Mbak Ayu dan juga Mas Oday sebelumnya juga sempat mengatakan bahwa sempat mengirimkan bantuan begitu ya ke Gaza. Ini jalurnya sendiri lewat mana sebelum akhirnya diblokade? Kalau kita kan memang setiap bulan sebelum ada perang pun kita kan punya rumah tahfiz di sana. Yang kedua juga keluarga ada di sana. Yang ketiga kita juga sering bikin program hasil dari bisnis kita untuk diperbantukan di sana juga. Jadi ada 3 ya, 1 keluarga yang memang setiap bulan kami kirim bantuan. Yang kedua rumah tahfiz Aida Jannah yang kita punya tampungan 130 anak yang memang kita santuni juga setiap bulan. Yang ketiga kita selalu bikin program untuk warga di sana juga, program bantuan. Jadi untuk linknya sendiri sampai sekarang ya alhamdulillah masih berjalan karena kami juga setiap bulannya, bahkan saat perang ini bukan hanya setiap bulan karena kita merasa ada yang mengungsi di rumah kami, itu menjadi tanggung jawab kami yang di Indonesia yang kita mampu gitu. Maka itu saya juga menenangkan sama Bang Oday karena Bang Oday sangat kepengen banget ke sana gitu. Saya bilang Bang Oday nggak usah sedih, justru di sini kita membantu keluarga kita yang di sana, ayo berjihad dengan harta dan jiwa kita, gitu. Itu sekarang ada yang mengungsi di rumah kita ada 100 orang. Bagaimanapun kita bisa nggak bisa, mampu nggak mampu, ayo kita berjihad dengan harta kita untuk membantu
yang di sana gitu. Jadi saat perang ini udah beberapa kali kita juga mengirimkan dana bantuan juga gitu ke sana dan masih lancar. Tapi memang agak sedikit lambat sampai uangnya. Biasanya 2 hari, sekarang bisa 4 hari sampai 5 hari. Ya, dan bahan-bahan juga di sana terbatas. Sudah Mau dapat bahan sembako dan ini harus antri lama dan itu juga mahal dan sekarang sudah semakin hari semakin sangat berkurang. Jadi susah juga, walaupun punya uang juga masih susah untuk berusaha dapat bahan-bahan makanan gitu di sana. Yang kita sama-sama doakan kan agar gencatan senjata bisa segera terwujud dan perang ini segera berakhir. Warga-warga yang ada di sana juga tetap bisa selamat. Mungkin ada nggak pesan khusus yang ingin disampaikan oleh Mbak Ayu ataupun Mas Oday? Karena kalau kita lihat tidak hanya masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat dunia ikut menyuarakan hal yang sama, mendukung agar Palestina, Gaza khususnya bisa terbebas dari adanya serangan brutal ini. Silakan. Kalau saya pribadi ingin kepada Indonesia ya khususnya, karena saya orang Indonesia ya, harapannya pemimpin Indonesia bisa membantu rakyat Palestina, di mana mungkin tetangga-tetangga Palestina tidak bisa membantu, tapi saya yakin ketika Bapak Presiden Jokowi, Ibu Retno membantu bagaimana bisa menekan peperangan ini yang ada di Gaza, terutama saat ini Rumah Sakit Indonesia, di mana itu rumah sakit kita semuanya. Di situ tempat yang paling aman, tapi menjadi tidak aman juga. Saat ini Rumah Sakit Indonesia sedang dibom dan banyak juga yang meninggal. Apa yang kita perbuat? Ya gunakan kekuasaan kita kepada Bapak Presiden Jokowi dan Ibu Retno, gunakan kekuasaannya untuk bisa membantu rakyat Palestina, di mana Rumah Sakit Indonesia sekarang juga sedang diserang. Itu dari saya, mungkin dari Bang Oday apa yang bisa pesan-pesan untuk masyarakat Indonesia. Ya, kita ini di Indonesia alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kasih kita dan berikan kepada kita negara yang damai, yang aman, tenang, alhamdulillah. Dan Masya Allah rakyat Indonesia itu selalu mendukung dan support saudara kita yang ada di Palestina, dan orang Palestina itu sangat mencintai Indonesia juga dan selalu menganggap Indonesia itu negara yang sangat dekat sama Palestina, walaupun jaraknya jauh tapi hatinya dekat dan rasa itu sangat dekat. Yang kalau ada pesan dari saya, ya kita harus semakin peduli untuk saudara kita di Palestina, semakin mendukung dengan berbagai macam cara, yaitu yang pertama mungkin doa. Kita harus doa kepada saudara kita di Palestina setiap salat, setiap waktu, doa yang sungguh-sungguh. Yang kedua, kita mungkin bisa berdonasi. Dan kalau saya bilang ini bukan sedekah, bukan donasi, tapi ini ada nilai berjuang fisabilillah, karena Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran Karim, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah atau berjuanglah kalian dengan harta dan dengan jiwa. Kalau dengan jiwa, saudara kita ada di Palestina, mereka berkorban dan berjuang dengan jiwanya, setiap hari ada korban. Kita ada di Indonesia dan di seluruh umat Islam, bagaimana bisa bantu? Dengan harta kita insya Allah ta'ala. Dan bukan hanya orang muslim juga yang bisa bantu, tapi tidak harus menjadi orang muslim untuk membela Palestina, cukup menjadi manusia. Yang ketiga, kita boikot produk-produk yang mendukung Israel, ya. Dan teman-teman atau rakyat bisa lihat di Google, ada banyak, ya, bisa belajari boikot apa dan barang yang kita harus tidak beli, ya, itu apa. Yang keempat atau kelima, ya, harus kita berjuang di medan perang atau di sosial media, ya, di sosial media, postingan tentang Palestina, sampaikan suara saudara kita yang ada di Palestina, karena sekarang alhamdulillah sudah banyak mata dunia yang terbuka, sudah melihat siapa yang zalim, siapa yang jahat, dan siapa yang dizalimi, siapa dihancurkan rumahnya. Kita harus orang yang cerdas dan membela kebenaran sampai insya Allah Palestina
merdeka insyaallah. Tentunya karena pemerintah juga mendukung kemerdekaan Palestina Iya, saat ini. iya. Terima kasih banyak Terima Mbak Ayu kasih. dan juga Mas Oday. Terima kasih. Kita kirimkan doa buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Terima kasih sudah menceritakan banyak kisah yang bisa dibagi dan juga harapan-harapan mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.